Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam usia kita, dalam rezeki kita, anak cucu kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam segala urusan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu pembahasan tentang bab ma jaa fi asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki beberapa nama-nama yang sangat indah, nama-nama yang juga merupakan cerminan dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya banyak, sifatnya juga banyak. Meskipun demikian, dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang nama-nama Rasul ini semuanya merupakan sifat-sifat yang mencerminkan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar sebagai kalimat yang menunjukkan sebagai identitas, tetapi merupakan nama-nama yang dibuat, yang dibentuk dari sifat-sifat yang memang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan pujian serta menunjukkan kesempurnaan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga disebutkan dalam salah satu kaidah bahwa anna kathratal asma'i tadullu ala syarafil musamma, bahwa banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaan orang yang memiliki nama. Ya. Jadi banyaknya nama menunjukkan kemuliaan orang yang memiliki nama. Ya. Karena orang-orang Arab itu diantara kebiasaannya, mereka seringkali memberikan nama-nama untuk orang-orang yang memang memiliki kemuliaan. Ya. Min adatil Arab itlaqul asma al-katsirah, memberikan nama yang sangat banyak kepada setiap orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki keistimewaan, maka mereka memberikan nama-nama yang sangat banyak. Seperti diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebutan Al-Amin. Ya. Maka mereka kadang tidak memanggil namanya, bukan Ja'a Muhammad, telah datang Muhammad, tapi biasanya mereka menyebut dengan kalimat Ja'al Amin, telah datang Al-Amin. Jadi yang disebutkan adalah sifatnya yang kemudian lumrah, ya, dikenal sebagai salah satu nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan nama-nama Rasul ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan bahwa nama-nama Nabi itu dibagi menjadi dua macam. Ya, ini sebelum kita masuk kepada hadis-hadisnya. Jadi nama-nama Nabi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada nama khas, yaitu nama yang memang secara spesifik nama tersebut hanya disandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh selain beliau. Maka disebut sebagai nama yang khusus, ya, yang khas.
seperti nama Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Muqaffi, atau nama Nabiyil Malhamah. Ini nama yang memang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada nama yang dia mustarak, dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain secara kalimatnya, namanya, tetapi meskipun demikian kesempurnaan sifat yang ditunjukkan dari nama tersebut ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya boleh jadi pernah dipakai oleh nabi-nabi dan rasul atau orang-orang sebelumnya, tetapi kesempurnaan sifat yang ditunjukkan dari nama tersebut ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan nama Asy-Syahid, Al-Mubashshir, An-Nadhir, Nabiyur Rahmah wa Nabiyut Taubah, dan juga nama-nama yang lainnya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, para ulama banyak di antara mereka yang juga menulis secara khusus karya-karya tulis, buku-buku, kitab-kitab yang menyebutkan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada level yang ngitung nama Nabi itu sampai 500, ada yang sampai 1000. Nah, tentu itu semua yang dimaksud bukan berarti namanya, tetapi semua sifat-sifatnya dimasukkan, ya, sehingga jumlahnya menjadi semakin banyak karena sifat-sifatnya dimasukkan. Contoh misalkan dalam Al-Quran di akhir surah At-Taubah ada ayat yang mungkin kita juga hafal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun aziz alaihi ma'anittum, kemudian harisun alaikum, kemudian bil mu'minina rauf, kemudian rahim. Jadi ada yang menjadikan kalimat-kalimat di dalam ayat tersebut juga sebagai bagian dari nama-nama yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ala kulli hal tadi kita kembalikan kepada kaidahnya bahwa banyaknya nama itu menunjukkan pada kemuliaan dari orang yang memiliki nama. Contoh kalau kita di Indonesia ini ada seorang ulama besar yaitu Buya Hamka, disebut beliau seorang ulama, seorang yang faqih itu berarti ahli fikih, kemudian mufassir, ya, atau seorang ahli tafsir. Beliau juga disebut sebagai seorang sastrawan, bahasa Arabnya itu adib. Kemudian juga dia disebut sebagai seorang budayawan, bahasa Arabnya mutsaqqaf. Ya, ini nama-nama itu diberikan kepada beliau karena menunjukkan tentang kualitas kepribadian atau kualitas keilmuan yang dimiliki oleh seorang Buya Hamka, ya. Baik jamaah rahimakumullah, hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan dari Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna li asma'an ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu biyal kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharun nasu ala qadami wa ana al-aqibu wal aqibu alladhi laisa ba'dahu nabiyyun. Jadi Rasul mengatakan, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, yaitu yang Allah gunakan diriku untuk menghapuskan kekufuran. Wa anal hashir, aku adalah Al-Hashir, di mana orang-orang kelak akan dibangkitkan, akan digiring mengikuti aku. Wa anal aqibu, yang kelima saya adalah Al-Aqib, dan Al-Aqib adalah seseorang yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Jadi di sini, dalam hadis ini jamaah rahimakumullah, beliau menyebutkan ada 5 nama yang beliau miliki. Jadi beliau katakan, aku memiliki beberapa nama. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan secara lebih spesifik, aku memiliki 5 nama.
ya, meskipun nanti kita akan lihat juga dalam hadis yang kedua itu ada nama yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas lebih detail tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innali asma'an, sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Yang pertama, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Dan nama ini adalah nama yang diberikan oleh kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Jadi ketika Rasul itu dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan hari itu juga beliau diberikan nama, ada yang mengatakan di hari ke-7 ya, beliau dibawa ke Ka'bah oleh Abdul Muthalib, kemudian diilhamkan oleh Allah kepada Abdul Muthalib untuk memberikan nama kepada bayi tersebut dengan nama Muhammad, nama yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab meskipun mereka berbahasa Arab. Jadi belum pernah sebelum beliau itu ada orang yang punya nama Muhammad. Tidak ada, Pak. Satu-satunya orang di masa itu yang pertama kali menyandang nama Muhammad ya cuman beliau. Ketika kemudian Abdul Muthalib ini ditanya, mengapa kamu berikan cucumu ini nama Muhammad, kenapa tidak kamu ambil dari nama kakek-kakekmu yang terdahulu? Karena orang Arab tuh biasanya nama kakeknya dikasih buat nama anaknya, nanti begitu terus menerus. Jadi ada yang anaknya binnya ke bapaknya, ke kakeknya itu nanti sama. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang sangat membanggakan nasab ya, orang yang sangat membanggakan nasab ya. Nah kemudian dijawablah oleh Abdul Muthalib, kenapa diberikan nama Muhammad? Rajautu an yuhmada fis sama'i wal ard. Aku berharap dengan nama ini cucuku ini kelak akan dipuji baik di langit maupun di bumi ya. Dan ternyata Allah telah mengabulkan atau merealisasikan apa yang menjadi harapannya Abdul Muthalib ya. Beliau menjadi manusia yang terbaik, manusia pilihan yang terpuji di langit dan terpuji di bumi ya. Ini nama yang memang luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, adalah kelak orang yang diberikan atau satu-satunya yang diberikan oleh Allah kesempatan memberikan syafaatul uzma, syafaat kepada ya, umat manusia, kepada kaum muslimin secara khusus karena kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan tentang arti dari nama Muhammad ya, Muhammad itu artinya yang terpuji ya, artinya yang terpuji. Baik ada yang memuji atau tidak ada yang memuji ya, Muhammad ini adalah orang yang terpuji ya. Jadi banyak sekali ya orang-orang atau makhluk-makhluk yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau terus dipuji, sebagaimana sampai dengan hari ini kita sebagai orang-orang yang beriman selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimat-kalimat yang dibuat, syair-syair yang dibuat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mengandung satu sholawat, yang kedua mengandung puji-pujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ada syair, Pak, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, itu kan pujian. Engkaulah matahari, engkaulah purnama, engkaulah cahaya di atas cahaya. Itu kalimat-kalimat pujian ya. Boleh memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang indah ya, tentu yang layak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlebihan ya. Bagaimana pujian yang berlebihan? Yaitu menyematkan sifat-sifat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu adalah merupakan pujian yang tidak dibenarkan. Kita hanya boleh memuji Rasul sebatas sifat-sifat mulia yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun jumlahnya juga sudah amat sangat banyak.
Kemudian jamaah rahimakumullah, begitu pula oleh para malaikat, para nabi, ya, para wali dan seterusnya, mereka banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan manusia-manusia dan makhluk seluruhnya mereka juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diketahui dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sejak kecil dinaungi awan, Pak. Beliau ini juga sejak kecil pohon-pohon dan batu-batu yang beliau lewati ini mengucapkan salam kepada beliau. Ya. Bahkan beliau ini ditangisi oleh sebuah batang kurma yang ada di salah satu sisi dari Masjid Nabawi, di bagian kiblatnya dulu, ketika kiblatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa, ada satu batang kurma yang biasanya Rasul kalau berkhutbah itu nyender di batang kurma itu. Tapi begitu setelah beliau dibuatkan mimbar, maka beliau tidak pernah lagi nyender di batang kurma itu. Beliau naik ke atas mimbar kalau khutbah. Maka suatu hari ketika Rasul sedang berkhutbah di atas mimbarnya, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang cukup keras sampai seisi masjid itu kedengeran. Para sahabat nyari-nyari yang nangis siapa nih? Ya. Kemudian Rasulullah SAW turun, ya, dan mendatangi batang pohon kurma tersebut. Lalu Rasul mengusapnya, maka diamlah batang kurma itu menghentikan tangisannya. Jadi sahabat baru tahu, oh yang nangis itu batang kurma. Rasul mengatakan, kalau seandainya aku tidak mengusapnya, tentu batang kurma ini akan terus menangis sampai dengan hari kiamat. Kenapa? Karena dia rindu disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian nama yang kedua dari hadis ini adalah wa ana Ahmad, aku adalah Ahmad. Ahmad artinya adalah Ahmadul Hamidin, yaitu yang paling terpuji di antara orang-orang yang terpuji. Yang paling terpuji di antara orang-orang yang terpuji. Ya. Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika memberikan kabar gembira kepada Bani Israel, bahwa beliau wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Wahai kaumku, aku ini adalah orang yang memberikan kabar gembira kepada kalian Bani Israel tentang akan diutusnya nabi terakhir dan namanya adalah Ahmad. Ya. Nama Ahmad artinya adalah yang memiliki pujian yang terbaik dan pujian yang paling banyak di antara siapapun dari golongan manusia, jin, malaikat dan yang lainnya. Ya. Adapun tentu kalau terkait masalah pujian, yang paling terpuji dan maha terpuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah SAW ini di antara semua makhluk, beliau adalah satu-satunya manusia dengan pujian yang paling banyak dan pujian-pujian yang paling indah dan paling berkualitas. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apa bedanya nama Muhammad sama nama Ahmad? Ya. Kenapa beliau dikasih nama Muhammad tapi sebelumnya Nabi Isa nyebutnya Ahmad? Ya. Apa bedanya? Paling tidak ada dua alasan perbedaan. Yang pertama, adapun nama Muhammad itu artinya adalah yang terpuji dengan pujian-pujian yang tidak pernah terputus. Artinya begitu banyak yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun Ahmad ya adalah menunjukkan pujian yang disampaikan kepada beliau itu pujian yang terbaik. Pujian yang terbaik, yang paling berkualitas. Maka nama Muhammad itu menunjukkan kuantitas, ya, banyaknya pujian yang disampaikan kepada beliau karena memang pribadinya itu menunjukkan sifat-sifat yang layak dipuji. Adapun Ahmad menunjukkan kualitas pujian yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam salah satu riwayat juga diceritakan orang-orang Quraisy dulu sering mencaci Rasul dengan diplesetkan namanya, Pak. Nama beliau Muhammad artinya yang terpuji,
Tapi orang Quraisy bilang mudzammam, artinya yang tercela. Jadi kebalikannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum? Apakah kalian tidak merasa kagum tentang bagaimana cara Allah memalingkan cacian orang Quraisy dan laknat mereka terhadapku? Mereka mencaciku dengan sebutan mudzammam, mereka melaknat mudzammam, mereka mencaci mudzammam, sementara aku adalah Muhammad. Jadi Rasul nggak ambil pusing, Pak. Mereka mencaci mudzammam, ya, itu kan mudzammam, nama aku kan Muhammad, ya. Jadi beliau tetap terpuji meskipun orang-orang mencacinya, karena memang sifat-sifatnya yang sangat mulia. Kemudian alasan yang kedua, jamaah rahimakumullah, anna Muhammadan huwal mahmudu hamdan mutakarriran. Nama Muhammad itu menunjukkan bahwa beliau itu terus menerus dan berulang-ulang dipuji, ya, sampai dengan hari ini. Sudah 15 abad beliau meninggalkan kita dan nama beliau masih terus dipuji oleh kaum orang-orang yang beriman, bahkan oleh selain orang yang beriman, ya. Boleh dicari, Pak, tentang testimoni dari tokoh-tokoh di luar Islam, bagaimana mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama beliau dimasukkan dalam daftar nominasi 100 orang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Itu nominasi nomor 1, ya. Karena mereka tidak mendapati ada orang yang sangat berpengaruh terhadap umatnya, sampai sangat dicintai, sangat diteladani, sangat diikuti, ya. Bahkan umatnya ini rela untuk menyerahkan apapun, bahkan juga nyawanya, untuk membela dirinya, ya. Bahkan ketika beliau juga sudah meninggal dunia, sampai hari ini kalau ada orang yang berani mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu umat Muhammad itu menjadi orang terdepan untuk membela Rasul, siap mati untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada itu. Di samping itu juga Rasul ini adalah seseorang yang dalam kurun waktu yang sangat singkat, ya, mereka bilang sangat singkat, 23 tahun saja bisa merubah wajah jazirah Arab yang tadinya terbelakang, jahiliyah, terpinggirkan dari peradaban dunia, tidak dilirik oleh bangsa-bangsa besar seperti Persia dan Romawi karena dianggap tidak punya potensi apapun, ya. Tiba-tiba setelah 23 tahun menjadi bangsa yang sangat disegani, ditakuti, diperhitungkan kekuatannya, ya. Bahkan dikhawatirkan akan menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya, ya, itu. Jadi 23 tahun belum ada di dunia ini pemimpin dunia yang bisa lebih cepat rekornya, ya, dalam merubah peradaban manusia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada. Nah, itu diantara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Muhammad. Kemudian, ya, jadi Muhammad itu adalah yang berulang-ulang terus puji-pujiannya yang disampaikan kepada beliau, sedangkan nama Ahmad adalah menunjukkan beliau adalah orang yang paling bagus pujiannya kepada Tuhannya. Beliau adalah orang yang paling bagus pujiannya kepada Tuhannya. Karena kelak di hari kiamat, Pak, ketika manusia itu lari-lari mencari syafaat, datang ke Nabi Adam menolak, saya nggak bisa. Datang ke Nabi Nuh minta syafaat, Nabi Nuh nggak bisa. Datang ke Nabi Ibrahim, beliau nggak bisa. Ke Nabi Musa nggak bisa juga. Ke Nabi Isa nggak bisa juga. Terakhir harapannya tinggal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun mengatakan, analah, ya, akulah orang yang diberikan Allah kesempatan memberikan syafaat. Maka Rasul pun sujud, Pak, di hadapan Arasy, dan beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diungkapkan oleh makhluk manapun di dunia ini.
Ya. Dan pujian itu ya hanya akan Allah ajarkan kepada beliau di hari itu, di hari kiamat. Jadi hari ini belum ada yang tahu pujian itu seperti apa. Ya. Itu menunjukkan bahwa Rasul itu manusia disebut dengan Ahmad, orang yang pujiannya paling bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa hidupnya, pujian Rasul kepada Allah paling mentok itu beliau mengatakan, ya, Uthni alaika kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku memujimu sebagaimana pujian yang engkau sampaikan untuk dirimu sendiri. Ya, ini saking sempurnanya pujian kepada Allah itu, tidak ada yang mampu mengungkapkan puji-pujian yang sempurna kepada Allah. Maka Rasulullah sampaikan, engkau maha terpuji sebagaimana pujian yang engkau berikan untuk dirimu sendiri. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian nama beliau yang ketiga dalam hadis ini adalah Al-Mahi, artinya yang menghapuskan. Menghapuskan apa? Rasul mengatakan sendiri, yaitu nama yang dengannya Allah menghapuskan kekufuran. Kita tahu jamaah rahimakumullah, Jazirah Arab secara umum adalah penyembah berhala. Di Mekah secara khusus sekitar Ka'bah 360 berhala. Belum lagi berhala-berhala yang mereka buat di rumah-rumah mereka. Jadi mereka ini para penyembah berhala. Tidak lagi mengenal tentang hakikat agama Ibrahim, tidak lagi mengenal tentang tauhid, walaupun nama Allah itu masih menjadi kalimat yang biasa mereka ucapkan. Mereka sering mengucapkan wallahi, demi Allah, billahi, dan begitu seterusnya. Sering, ya. Sama kayak orang zaman sekarang, Pak, kenal nama Allah, sampai nyanyi pun Allah Allah, ya. Walaupun sebenarnya dia nggak kenal Allah, nggak ibadah juga kepada Allah, ya. Sampai lagu-lagu percintaan pun dikasih Allah Allah, gitu. Ya. Nggak kenal dia sama Allah. Itu kalimat yang lumrah yang biasa mereka ucapkan di masa itu, ya. Lalu kemudian setelah beliau berdakwah selama kurun waktu 23 tahun, beliau berhasil atas izin Allah tentunya menghapuskan kemusyrikan dari Jazirah Arab. Tadi kita sampaikan sudah. Sehingga pada tahun ke-8 Hijriah, ketika beliau menaklukkan kota Mekah, yang beliau lakukan, yang beliau perintahkan adalah untuk menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. 360 berhala, hancurkan semua. Dan hancurnya berhala itu bukan cuma fisiknya yang hancur, bukan cuma fisik berhalanya yang hancur, tapi begitu pula keyakinan bangsa Arab, ya. Agama bangsa Arab yang menyembah berhala itu juga ikut hancur. Artinya secara zahir dan batin berhala itu telah mampu dimusnahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga negeri yang musyrik penyembah berhala itu tiba-tiba menjadi negeri yang bertauhid, ya, negeri yang bertauhid. Karena di zaman sekarang ada orang yang berhalanya udah hilang tapi masih nempel di dalam hati, Pak. Ya, berhalanya berubah, ya, berupa apa, harta. Ada yang berhalanya berupa jabatan, ada yang berhalanya sekarang berupa apa, popularitas, pengen terkenal. Saking dia memuji dan memuja berhala-berhalanya ini, dia rela meninggalkan apapun meskipun itu perintah Allah. Dia rela melakukan apapun meskipun hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, masih ada berhala dalam hatinya, ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu namanya Al-Mahi, ya, disebut dengan Al-Mahi. Kemudian juga dalam hadis ini ada nama beliau yang disebutkan, yaitu Al-Hashir. Al-Hashir. Al-Hashir artinya adalah alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yaitu seseorang yang kelak manusia itu akan dibangkitkan dan digiring mengikuti dirinya. Ini namanya Al-Hashir. Wa anal hashirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadamayya. Ya. Ya. Aku adalah Al-Hashir, di mana
kelak manusia itu akan digiring ke padang mahsyar mengikuti aku. Ya tadi kita sampaikan, di hari itu tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat, bahkan Nabi dan Rasul yang lain tidak ada, maka semuanya berbondong-bondong mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat al-hasyir juga memiliki arti az-zaman, yaitu masa. Maksudnya adalah bahwa isyarah ila annahu laisa ba'dahu nabiyyun wala syariah, bahwa setelah beliau tidak akan ada lagi nabi dan tidak akan ada lagi syariat. Jadi yang paling akhir adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna yang lain adalah as-sabab, yaitu sebab. Maksudnya adalah ala musyahadati qa'iman lillah syahidan alal umam. Wa waqa'a fi riwayatin Nafi bin Jubair wa ana hasyirun bu'ithu ma'as sa'ah. Bahwa as-sabab artinya bahwa beliau adalah akan menjadi orang yang dipersaksikan atas umatnya dan umat-umat yang lain, ya, al-hasyir. Kemudian nama terakhir yang beliau sebutkan dalam hadis ini, wa anal aqib, aku adalah al-aqib, artinya adalah seseorang nabi yang tidak akan ada lagi nabi setelahku. Nah, beliau nabi yang terakhir. Ini nama-nama Rasulullah SAW yang sangat indah yang beliau sebutkan sendiri. Ada Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, dan Al-Aqib, nama-nama beliau. Ya. Meskipun demikian jamaah rahimakumullah, ini dua nama terbaik yang paling awal tadi, Muhammad dan Ahmad, termasuk nama yang sangat baik dan diperbolehkan bagi kita untuk memberikan nama dengan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan kedua nama tersebut, yaitu nama Ahmad dan nama Muhammad. Boleh kita pakai nama tersebut untuk anak dan cucu kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis yang kedua dan ketiga dalam bab ini, karena hadisnya sama, perawinya juga sama, dari Hudzaifah ibnul Yaman. Disebutkan dia mengatakan, saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan di kota Madinah. Maka beliau bersabda, ana Muhammad, aku adalah Muhammad, wa ana Ahmad, aku adalah Ahmad, wa ana Nabiyur Rahmah, aku adalah nabi kasih sayang, nabi rahmat, wa Nabiyut Taubah, aku adalah nabi taubat, wa anal Muqaffa, aku adalah nabi al-Muqaffa atau al-Muqaffi, wa anal Hasyir, aku adalah al-Hasyir, wa Nabiyul Malahim, aku adalah nabi Malahim. Nah, ini di sini disebutkan ada beberapa nama-nama beliau yang lain, di antaranya ada nama yang tadi belum disebutkan, yaitu Nabiyur Rahmah, wa Nabiyut Taubah, wal Muqaffa, wa Nabiyul Malahim. Ada 4 lagi yang lain yang disebutkan di dalam hadis ini yang masing-masing juga memiliki makna-makna yang sangat indah. Adapun yang pertama jamaah rahimakumullah tentang nama Nabiyur Rahmah, nabi kasih sayang. Ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Gimana ayatnya, Pak? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali supaya engkau ini menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya. Kalau kita lihat alam semesta itu siapa? Alam semesta itu semua yang ada di alam semesta kecuali Allah. Semua selain Allah disebut alam semesta. Berarti malaikat masuk di situ, jin dan setan masuk di situ, tumbuhan, pohon, binatang masuk di situ. Ya, orang beriman, orang kafir, orang munafik juga masuk di situ. Ya. Jadi karena beliau rahmatan lil alamin, berarti rahmat beliau itu yang Allah jadikan dalam diri beliau itu bisa meliputi seluruh alam semesta. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mencoba untuk menjelaskan hal ini. Adapun tentang rahmat beliau yang ditujukan kepada seluruh alam semesta, sebagaimana firman Allah tadi, memiliki wajhan, ya, 2 kondisi. Yang pertama, ya, bahwa
rahmat yang ada pada beliau itu Allah sampaikan kepada alam semesta. Maksudnya apa? Manfaat dari risalah yang beliau bawa, ya. Adapun kepada orang-orang beriman yang mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka mendapatkan kemuliaan, rahmat di dunia maupun di akhirat, Pak. Ya, orang beriman itu sebab mereka mengikuti Rasulullah SAW, mereka diberikan Allah rahmat itu dunia dan akhirat. Adapun kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, yang tidak beriman, itu ada golongan satu, golongan yang secara terang-terangan memerangi Rasul, seperti orang-orang Quraisy yang musyrik saat itu, Abu Jahal dan lainnya. Mereka juga mendapatkan rahmat, rahmatan lil alamin. Apa rahmatnya? Yaitu dipercepat kematian mereka, ya, itu rahmat. Kenapa? Karena kalau mereka kelamaan hidup dalam kondisi memusuhi Rasul, dosa mereka makin banyak, Pak. Maka bagi mereka cepat mati lebih baik, ya, kira-kira begitu. Jadi itu bentuk rahmat Allah bagi mereka, ya. Kemudian ada orang-orang yang tidak beriman tapi tidak memerangi Rasul. Mereka juga dapat rahmat. Apa itu? Mereka bisa hidup damai berdampingan dengan kaum muslimin dan terjaga darahnya, hartanya, kehormatannya, karena tidak ada seorang muslim pun yang boleh menyakiti dan menzalimi mereka. Cukup mereka membayar jizyah, ya, pajak yang dikenakan bagi mereka yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan tunduk di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Tuh. Ada lagi orang yang sebenarnya tidak beriman, tapi karena tidak berani memusuhi terang-terangan, maka mereka pura-pura beriman. Ini namanya orang munafik, Pak. Orang munafik itu sebenarnya dia nggak beriman, tapi dia takut memusuhi kaum muslimin terang-terangan, nggak berani. Maka dia pura-pura beriman. Ini namanya munafik. Kata Ibnu Qayyim, adapun orang munafik mendapatkan rahmat dalam bentuk apa? Meskipun imannya pura-pura, ya, tapi status zahirnya mereka diakui sebagai orang yang beriman. Maka mereka disikapi sebagaimana orang beriman pada umumnya. Ya. Ya, semua orang beriman baik kepadanya karena dia dianggap beriman meskipun hatinya tidak beriman. Adapun tentang isi hatinya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak, dedengkotnya orang munafik di Madinah di masa Rasul, itu Rasul tetap perlakukan dia secara baik. Dia ikut sholat ke masjid, dia ikut puasa walaupun sholatnya males-malesan, puasanya terpaksa, ya. Infak sodakonya juga terpaksa, ya. Dan sering menghembuskan fitnah-fitnah untuk menyakiti Rasul dan kaum muslimin, tapi Rasul tetap baik. Sampai Allah bilang, kalau orang munafik mati, wahai Muhammad, jangan disolati, ya. Bahkan kalaupun kamu mintakan ampunan untuk dia 70 kali, Allah nggak akan ampuni dosanya. Tapi ketika dia mati, Rasul tetap menyolati. Umar bin Khattab sampai protes, ya Rasul, bukankah Allah melarang? Bukan, Allah tidak melarang, tapi memberikan pilihan. Mau disolati boleh, nggak disolati boleh. Dan aku memilih untuk menyolati supaya orang-orang tidak mengatakan Muhammad, ya, kemudian tidak mensolati sahabatnya sendiri, atau Muhammad kemudian mendolimi sahabatnya sendiri, ya. Jadi itu, Pak, munafik tetap mendapatkan rahmat sebab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun umat-umat yang jauh tinggalnya dari Rasul dan belum sempat bertemu dengan Rasul, ya. Adapun mereka yang nggak sempat ketemu dan nggak sempat beriman, apa rahmat yang Allah berikan kepada mereka? Yang belum pernah sampai informasi tentang Islam kepada mereka, maka mereka dianggap ahlul fatrah. Nasibnya dikembalikan kepada Allah, ya. Mau diampuni atau nggak diampuni terserah Allah.
Adapun mereka yang tinggal di tempat yang sangat jauh dan tetap tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal mereka mendapat rahmat Allah. Apa itu? Dihindarkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyebab yang menghindarkan manusia ya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah karena ada wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal disebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidak mungkin Allah mengazab mereka sementara engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Ya. Tapi begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, nah ini sudah nggak berlaku lagi. Tinggal satu lagi, yaitu istighfarnya orang-orang yang beriman yang dapat melindungi. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian al-wajhu tsani, alasan yang kedua kenapa beliau disebut rahmatan lil alamin, karena sebenarnya rahmat yang beliau bawa itu untuk setiap orang. Hanya saja ada yang mau menerima rahmat itu dalam bentuk apa? Mau beriman. Ya. Tapi ada yang menolak menerima rahmat itu dengan cara apa? Dengan cara menolak untuk beriman. Ya. Yang beriman berarti dia menerima rahmat, yang tidak beriman berarti tidak mau menerima rahmat. Karenanya Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggak mau masuk surga. Ya. Siapa yang tidak mau masuk surga, kata Rasul, ya, yang taat kepadaku berarti mau masuk surga, yang enggak mau taat kepadaku dialah yang enggak mau masuk surga, kata Rasul. Nah, ya makanya beliau disebut dengan nama Nabiyur Rahmah, nabi yang membawa rahmat. Yang kedua jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini beliau disebut dengan Nabiyut Taubah. Ya, Nabiyut Taubah, nabinya taubat. Mengapa demikian? Karena Rasul ini adalah orang yang berdakwah mengajak manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian taubatnya beliau sendiri, ini orang yang paling banyak bertaubat itu Rasul, Pak. Karena beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sungguh aku adalah orang yang paling banyak bertaubat kepada Rasul. Dalam sehari aku bertaubat kepada Allah 100 kali. Apa? Istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. 100 kali Pak sehari Rasul itu. Ya. Padahal beliau sudah dijamin ampunan dan surga. Ya, di kita ini butuhnya bukan 100 Pak, karena kita ini nggak ada jaminan surga, nggak ada jaminan ampunan. Ya, kita butuh lebih dari 100 kalau begitu. Ya. Kemudian juga karena taubatnya umat Rasul ini taubat yang berkualitas dan paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena nabi kita ini nabi yang paling istimewa, Pak. Kita ini sebagai umatnya juga menjadi umat yang istimewa. Banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Ada diberikan Lailatul Qadar, ya. Kemudian puasa Ramadannya itu hanya dari pagi sampai dengan maghrib, ya, subuh sampai maghrib saja. Ini diantara bentuk-bentuk kemuliaan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Kitab sucinya Al-Quran dijaga sampai hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah taubatnya umat Rasulullah SAW ini adalah taubat yang paling sempurna dan paling cepat dan paling gampang diterima oleh Allah. Dulu Bani Israel, setelah mereka itu menyembah patung sapi di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka mau taubat. Tapi kata Allah, kalau kalian mau taubat dan taubatnya mau diterima, syaratnya apa? Kalian harus bunuh diri, Pak. Bunuh diri. Jadi mereka meminta kepada yang tidak bermaksiat itu untuk membunuh diri mereka. Barulah taubatnya diterima oleh Allah. Bayangin, Pak, kalau mau taubat suruh bunuh diri dulu. Ya. Umat Rasulullah SAW kalau mau taubat tinggal taubat aja, istighfar banyak-banyak, nyesel, ya, berhenti dari perbuatan dosanya dan berjanji bertekad tidak mengulang lagi. Insya Allah diterima. Ya. Justru kalau bunuh diri malah tambah berdosa. Ya.
Ini umat Rasulullah SAW begitu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beliau diberikan nama Nabiyut Taubah, Nabi yang mengajak umatnya untuk bertaubat. Kemudian masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, wa anal muqaffa atau al muqaffi. Ya, akulah al muqaffa. Nama beliau juga ada namanya al muqaffa. Artinya apa? Yang diikuti, yang diteladani. Ya, ini beliau yang diikuti dan yang diteladani. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maksudnya para nabi, maka dengan petunjuk mereka itulah iqtadih, ya, ikutilah petunjuk hidup para nabi dan rasul, wabil khusus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau juga mengatakan para nabi-nabi itu semuanya adalah akidahnya satu, hanya syariatnya saja yang berbeda-beda, dan beliau adalah yang paling akhir dan yang paling sempurna, ya, syariatnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, beliau juga disebut sebagai Nabiyul Malahim. Malahim diambil dari kalimat malhamah, artinya perang. Beliau nabinya perang. Kenapa? Karena di masa beliau itu banyak terjadi peperangan, dan beliau orang yang sangat luar biasa, semangat, berani, dan sangat bagus strategi perangnya. Ya, dan sangat bagus motivasinya di dalam mendorong umatnya untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang di zaman beliau itu banyak sekali perang-perang terjadi, Pak. Ya. Berapa puluh kali terjadi itu dalam kurun waktu hanya sekitar 8 tahun. Itu beliau ada beberapa kali perang yang beliau ikuti secara langsung, dan ada beberapa perang yang beliau hanya mengirimkan pasukan saja. Baik terjadi benar-benar terjadi peperangan, atau hanya sekedar mengirim pasukan terus musuhnya lari sendiri tanpa terjadi peperangan. Itu semua ada. Disebut beliau dengan nama Nabiyul Al-Malahim, nabinya peperangan. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikianlah nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama-nama yang lain yang dihitung para ulama tadi sampai 500, sampai ada yang 1000, ya. Tentu itu semua adalah sebenarnya sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebut sebagai nama. Di sini juga kita tidak disebutkan nama beliau yang nama Al-Amin. Al-Amin itu sifat. Siapa yang ngasih sifat? Yang ngasih sifat Al-Amin itu orang musyrikin Quraisy zaman itu. Yang menyebut beliau dengan sebutan Al-Amin itu orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Kenapa beliau disebut Al-Amin? Karena kualitas pribadinya yang sangat diakui, amanahnya dan kejujurannya. Kalau berbicara jujur, berjanji selalu tepat. Kalau dikasih amanah, ya benar-benar menjaga dan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika beliau itu sudah menjadi nabi dan rasul, sedangkan orang-orang Quraisy petinggi-petingginya memusuhi beliau, itu mereka masih menyimpan barang-barang berharga mereka di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu kan nggak ada bank, Pak. Jadi kalau mereka punya duit, harta itu nggak bisa nyimpen sendiri, maka dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya. Dan di Mekah itu mereka tidak menemukan orang yang lebih terpercaya daripada Rasulullah SAW. Padahal mereka memusuhi agamanya Rasulullah, memusuhi sahabatnya Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Karenanya Ali bin Abi Thalib ketika hijrah itu diminta Nabi belakangan, karena tugasnya satu menggantikan Rasul di atas tempat tidurnya, yang kedua tugasnya Ali memulangkan barang-barang titipan para saudagar-saudagar Quraisy yang masih ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu luar biasa akhlak Rasul, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang bisa meneladaninya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.